Kita tahu bahwa SKKS tidak mungkin ada kalau perusahaan ini tidak ada. Bahwa SKKS tidak mungkin bisa berdiri karena perusahaan ini tidak berdiri. Jadi kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab semua kepada manajemen. Tapi ini adalah tanggung jawab renteng kita semua. Kesulitan-kesulitan di depan adalah kesulitan kita semua, bukan semata-mata kesulitan manajemen. Untuk itu saya mohon, pada kesempatan kali ini kita semua bersemangat untuk maju ke depan menghadapi semua tantangan yang kita tahu di depan adalah bukan suatu hal yang ringan. Banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan dan ini tidak bisa kita umbankan semata-mata pada manajemen. Tapi SKKS sebagai salah satu institusi yang resmi di PT Krakatau Steel ini diharapkan juga partisipasinya untuk mensupport agar apa yang diprogramkan oleh manajemen bisa terrealisir, yang akhirnya semua program-program yang telah dicanangkan oleh SKKS bisa kita rasakan bersama. Adalah satu hal yang tidak mungkin SKKS mencanangkan program tanpa disupport kemampuan perusahaan. Ini satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga tidak terkesan bahwa SKKS semata-mata hanya bisa minta. Ini langkah pertama Anda memasuki periode serikat. Ketua unit yang mempermasalahkan panas teriknya matahari mundur dari ketua unit. Mana ketua unit yang belum datang? Oke. Kedua, pengurus unit di depan. Udah semua? Oke, kalau sudah semua saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak. Dan satu lagi yang pakai topi juga. Kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, barokah dan taufiknya. Pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati hari ulang tahun SEWINDU, Serikat Karyawan Krakatau Steel, dengan tema wujudkan tekad bersih, transparan dan profesional untuk menuju kejayaan perusahaan.
perusahaan agar kita tetap ada. Visi misi kita lakukan, simbol-simbol kita tampilkan. Jangan bermain seremoni ketika ribuan nyawa keluarga kita menanti kesejahteraan. Banyak yang terhambat, banyak yang tersumbat, dan mungkin ada yang tertahan. Tapi jangan cari pelakunya, cari penyebabnya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, sahabatku, saudaraku, marilah kita dengarkan bersama-sama di 30 menit di pagi hari ini. Mudah-mudahan apapun yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang nantinya akan melanjutkan perjalanan serikat ini, Serikat Karyawan Krakatau Steel, bukan milik Purwojo Piko, bukan milik Budi Santoso, ini milik kita semua. Ketika kaki kita berpijak di Krakatau Steel, jangan mata dan hati kita berpaling ke tempat lain. Banyak bicara, banyak tudingan, tapi yang dekat. Pepatah mengatakan, semut di ujung lautan masih saudara-saudara kita lihat, tapi gajah di pelupuk mata kita biarkan mengganggu kita. Sikat semua itu. Dengan sakit hatiku untuk semua karyawan, sakit manajemenku sama dengan sakitku karyawan anggota SKKS. Engkau tahu, tapi kenapa tidak mau tahu? Malu, tapi takut kena masalah. Jangan takut, bapak-bapak. Selama kita masih benar, maju terus. Masalah, kenapa masalah? Masalah sebenarnya bisa dipermasalahkan. Masalah selalu kau buat. Kenapa? Aku mau bertanya, kenapa? Aku yang kecil ini, jangan kau buat masalah. Bubar perusahaan. Rasanya kami sudah bekerja keras. Diibaratkan KS adalah sekeras baja. Meski dengan keterbatasan yang ada patok, seperti halnya listrik dan bahan baku, kuantiti perlu kami jaga agar tetap sesuai target. Hilangkan penyakit itu. Marilah kita obati yang sakit itu. Jadikanlah tradisi. Marilah kita identifikasi masalah itu. Marilah kita cari solusi terhadap masalah itu. Hilangkan tradisi korupsi. Bapak-bapak dengar, korupsi yang menjadi rusaknya kita. Hilangkan tradisi nepotisme. Nepotisme, bapak-bapak. Anda sudah berapa puluh tahun menjadi apa? Karyawan 20 tahun, 15 tahun, hanya ngeduk kotoran dari bawah, dan mengerjakan permasalahan itu tidak benar, Pak. Hilangkan tradisi korupsi. Hilangkan tradisi nepotisme. Marilah, jadikanlah bapak-bapak tradisi saling koreksi. Jadikanlah tradisi bersih hati kita. Krakatau Steel, jaya, jaya, jaya. Karyawan sejahtera. Karena bonusnya 1 kali. Insya Allah, Pak, dengan adanya kita jaga bersih hati semua adalah kita mempunyai keuntungan. Insya Allah kita bisa saling menjaga. Dimanapun perusahaan kita bisa saling menguntungkan. Dimana kita punya tanggung jawab, dimana kita punya rasa memiliki dan tidak peduli terhadap perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlontar sudah suara kita dalam satu segmen dari produksi. Indah terdengar di depan,
para pengurus pusat dan pengurus unit Serikat Karyawan Krakatau Steel. Sewindu SKKS berdiri, bukan usia bayi lagi. Bukan usia bayi lagi. Oleh sebab itu, intelijensi saudara-saudara, emosi saudara-saudara, profesional saudara-saudara, dan fisik saudara-saudara, kendalikan, jangan bawa SKKS untuk ke dalam jurang yang berbahaya. SKKS harus siap dan harus mampu, tidak ada kata tidak mampu. Satu suara terlontar, mungkin kita belum tahu dari luar produksi. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama. Sewindu SKKS berdiri, suaramu milikmu, bukan milik siapa-siapa. Kau boleh menuding setinggi langit, tapi jangan lupa, semua ada di dada kita. Untuk itu, kepada saudara AR Rasim, kami persilakan untuk tampil ke depan. Alhamdulillah, SKKS yang ke-8 ini kita patut syukuri, karena kalau usia anak sekolah itu sekitar kelas 2 atau kelas 3. Namun demikian, kita sangat prihatin dengan ulang tahun SKKS yang ke-8 ini, karena kondisi perusahaan sangat memprihatinkan. Tahun 2006 kita mengalami kerugian ratusan 200 lebih, itu karena ada dana konsolidasi dari perusahaan sehingga bisa ditekan jadi di bawah 100. 2007 pun kita tidak mencapai target, walaupun ada keuntungan tapi masih terseok-seok. Ini perlu kita evaluasi. Ada beberapa solusi yang ingin saya sampaikan ke pihak manajemen. Kalau yang solusi yang sangat fundamental ini tidak dilakukan, kita sebagai karyawan Krakatau Steel anggota SKKS akan terombang-ambing, kadang untung, kadang rugi, tidak stabil atau bahkan peningkatan dari tahun ke tahun ada peningkatan keuntungan. Pertama, yang solusi yang saya sampaikan, segera rampingkan organisasi, terutama di level manajer dan GM. Kita ini terlalu banyak pejabat, leader cost kita terlalu tinggi. Jadi kalau bisa manajer yang 80 itu dikurangi jadi 35 sampai 40. Contohnya di logistik. Di logistik itu cukup 1 general manager. Manajer cukup 4, itu bisa jalan. Bahkan dirangkap oleh Pak Pohon pun logistik bisa jalan. Jadi kita ini leader cost terlalu tinggi. General manager itu sampai 23 atau 24. Kalau bisa cuma 7 sampai 10. Karena saya melihatnya dalam kondisi perusahaan rugi tahun 2006 pada bulan Maret, karyawan diminta prihatin untuk menunda PKB, tidak ditandatangani, menunda kesejahteraan kita. Tapi di sisi lain, seluruh diganti oleh strip. Ini nih, sense of crisis tingkat manajer. Kalau misalnya manajer-manajer itu punya sensitivitas tinggi, mestinya menolak. Walaupun nilai kontraknya sama dengan seluruh, tapi karena bungkusnya lain, pasti timbul suasana yang tidak kondusif di teman-teman kita, karena kita sudah menahan untuk ditunda uang makan dan lain sebagainya, ditunda PKB kita ditunda sampai Desember kemarin. Di penghujung 2006 masih rugi, tapi bapak-bapak general manager diganti juga mobilnya menjadi Honda Accord. Ini sebenarnya permasalahan kecil tapi sangat fundamental dan membuat karyawan tidak termotivasi, karena kita dikebiri kesejahteraannya, tapi di sisi lain. Solusi yang kedua yang saya ingin sampaikan, segera PT Krakatau Steel membuka kantor perwakilan pemasaran di Surabaya, di Kalimantan. Tidak beroperasi. Ini di pemasaran yang ada distributor, kita tidak menjemput bola kayak raja. Kita mau menjual tapi customer kita yang sangat sulit untuk membeli produk kita. Ketiga, berdayakan anak perusahaan. Contohnya PSB atau Prikokas. PSB jadikan trading internasional. Gantikan posisi Andaro di logistik. Andaro itu mensuplai bahan baku hampir 60% kebutuhan bahan baku. Itu kalau bisa dialihkan ke Guna Sentara Baja, keuntungannya bisa dinikmati oleh pensiun kita. Pensiun kita bisa ditingkatkan kalau
dialihkan ke Perusahaan Remaja. Kalau misalnya manajemen PSB tidak mampu, taruhlah orang-orang KS yang potensial untuk di PSB supaya bisa bersaing dengan pesaing-pesaing trading. Ini belum apa-apa sudah mengucilkan anak perusahaan kita bahwa tidak mampu untuk ini. Untuk beri fokus, beri kesempatan untuk mensuplai barang-barang di logistik. Karena kalau keuntungannya besar, itu SKU kita juga besar. Kita juga yang nikmati. Terus yang informasi yang saya dapatkan di pemasaran itu sudah sangat frustasi karena sudah mengajukan proposal untuk membuka kantor pemasaran di daerah, tapi belum disetujui direksi. Ada apa ini? Kalau bisa peranan distributor kita kurangi sampai titik nol, tidak ada itu distributor. Besarkan anak perusahaan PSB Cipta Damas itu bisa menjual produk kita, beri kesempatan. Ini jangan-jangan karyawan Krakatau Steel kakinya di distributor 1 di KS 1, bagaimana bisa optimal? Gimana kita mau mengoptimalkan kesejahteraan kita kalau hal-hal fundamental ini? Saya termasuk sangat menyayangkan. Di sisi lain kita pengen mengusulkan kenaikan gaji kita besar, tapi di sisi lain karyawan kita seperti ini. Nah, yang kita harus cari tahu siapa penyebab kerugian ini. Ini perusahaan negara, Bu, perusahaan rakyat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau perusahaan kita untung, dividen kita dibagi ke pemerintah distribusi untuk pendidikan, untuk kesehatan untuk orang miskin. Alangkah mulianya karyawan Krakatau Steel kalau bisa membangun. Tapi kalau rugi, alangkah berdosanya kita di akhirat, dunia dan akhirat. Akan berdosa kita, jangankan ratusan miliar, 1 miliar pun harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan yang paling bertanggung jawab kerugian di KS ini adalah leader kita, para direksi yang diberi wewenang amanah untuk memimpin PT Krakatau Steel ini. Untuk SKKS, untuk masukkan SKKS ini, SKKS harus kembali ke TikTok, harus tahu filosofi berdirinya SKKS itu benar-benar karena diskriminasi, benar-benar arus bawah, karena kesewenang-wenangan, karena ketertindasan, karena faktor kesejahteraan. Nah, kita melihat 2 tahun terakhir ini tidak terlihat pengurus SKKS pusat ini untuk lebih gencar memperjuangkan kesejahteraan. Saya mengakui memang ada perjuangan-perjuangan, tapi kurang greget, kurang keras, tidak terdengar gaulnya. Bermitra, tapi ada hal-hal yang prinsip, yang kita harus prinsip memperjuangkan bahwa kita di pihak karyawan. Nah, untuk ke depan, baik pengurus unit maupun pusat, kalau kurang greget, kurang kencang, ada mekanisme pengurus sekarang ini, baik ketua unit maupun pusat bersatu untuk mempreser direksi, tanda tangan kontrak untung. Kalau tidak sanggup memberikan keuntungan PT Krakatau Steel dan tembusnya ke Presiden RI, kalau tidak seperti itu, kita jadi korban terus, Pak. Kita sudah kerja maksimal, apa yang kita dapatkan? Kemarin kita dapat cuma balas kasihan. Kita tidak bisa menuntut karena KS tidak untung. Itu balas kasihan. Saya pun kadang-kadang tidak rela menerimanya karena KS rugi. Tapi kalau untung minimal 10%, kita ada hak untuk menuntut minimal 10 kali gaji. Jadi saatnya sekarang ini jangan berikan cek kosong direksi.